Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bagus Pratika, NPM 18230173. Di sini saya akan melakukan micro teaching metodik renang dengan materi pembalikan. Ya, baik, langsung kita mulai. Semuanya berbaris 3 bersab. Ya, bagus. Siap, gerak. Setengah lonceng kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, saya presentasi terlebih dahulu. Mas Bambang. Oh, ada. Mas Bayu. Ada. Mas Sabta. Oh, ada. Mas Aji. Oh, ada. Baik. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebaiknya kita menjaga kesehatan di masa seperti ini dengan aktivitas olahraga atau meminum vitamin secara rutin agar jauh dari penyakit, apalagi virus yang belakangan ini viral, yaitu virus corona. Semoga kita semua terhindar dari virus tersebut. Baik, di sini saya akan memberi materi tentang pembalikan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu tentang pembalikan? Ya, silakan Mas Bayu. Oh, bagus. Tapi itu kurang tepat ya Mas Bayu. Nah, yang aktif akan saya tambahkan poinnya. Baik, saya akan menjelaskan secara lengkapnya ya. Pembalikan adalah salah satu gerakan dalam renang untuk memutar arah. Nah, cara pembalikan itu ada dua. Ada yang salto dan ada yang biasa. Dan yang salto itu biasanya untuk para atlet atau yang ikut lomba gitu. Nah, untuk seperti kita pemula itu menggunakan pembalikan yang biasa. Cara melakukannya yaitu dengan ketika kita berenang dan sudah mendekati dinding, segera tempelkan kedua tangan ke dinding. Nah, setelah kedua tangan tempelkan ke dinding, putar badan kita 180 derajat. Kemudian tempelkan kedua kaki ke dinding kolam. Lalu tangan luruskan ke depan ke arah yang berlawanan dari datangnya Anda berenang. Lalu tolakkan kedua kaki sekencang-kencang atau sekuat-kuatnya. Nah, kiranya seperti itulah penjelasan dari pembalikan itu. Nah, untuk sebelum memasuki materi inti, silahkan salah satu memimpin pemanasan. Ya, terima kasih Mas Sabta telah memimpin pemanasan. Selanjutnya saya akan memimpin pemanasan permainan. Cara melakukan pemanasan permainannya yaitu kita akan melakukan pemanasan estafet kacamata renang. Nah, jadi saya akan membagi kalian semua menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu mendapatkan 2 kacamata renang. Satu yang akan dipakai dan satu yang akan saya letakkan di ujung kolam sebelah sana. Nah, nanti peserta pertama dari setiap kelompok akan menggunakan kacamata dan yang lainnya menunggu di belakangnya atau di sekitarnya lah. Lalu peserta pertama melakukan renang gaya bebas sampai ke ujung kolam. Nah, di ujung kolam itu kalian berhenti dan berganti kacamata yang sudah disediakan di sana. Lalu kembali lagi dengan menggunakan gaya dada. Setelah kembali ke titik awal, lepas kacamata kalian yang pemain pertama, lalu berikan ke pemain yang kedua untuk digunakan. Lalu
Kawan kedua juga melakukan hal yang sama, begitu juga seterusnya. Ya, silakan kalian melakukan permainan pemanasan. Nah, apa itu Mas Bayu? Jangan curang gitu, kacamacanya jangan dilepas sebelum sampai ya. Baik, saya kira cukup permainan pemanasan kali ini. Langsung ke materi inti. Saya akan menjelaskan sekali lagi tentang pembalikan ya, agar kalian lebih paham dan nantinya dalam mempraktekannya lebih mudah. Semoga lebih mudah. Jadi pembalikan itu gerakan memutar arah saat berenang dengan bantuan dinding. Nah, kalian tempelkan ketika berenang dan sudah mendekati dinding kolam, tempelkan kedua tangan ke dinding kolam. Nah, lalu putar badan 180 derajat. Nah, setelah memutarkan badan, kemudian tempelkan kedua kaki ke dinding kolam. Nah, setelah menempel, luruskan kedua tangan ke arah yang berlawanan. Dua tangan ya. Lalu tolakkan kaki sekuat-kuatnya sampai meluncur dengan kencang. Ya, sekiranya seperti itu penjelasannya. Silakan. Barangkali sudah ada yang tahu cara melakukannya. Wah, ya silakan Mas Haji, silakan mencobanya. Nah, baik. Kiranya seperti itu gerakannya. Ada yang ingin ditanyakan atau apa? Oke, kalau nggak ada, silakan kalian coba satu-satu. Mencobanya selama saya kasih waktu selama 10 menit. Ya, silakan cobanya. Nah itu Mas Sabta, jangan main-main. Kamu kalau mau bisa harus serius cobanya. Nah, kayak yang lain tuh, semuanya serius. Terus. Nah, lihat itu Mas Bambang, gerakannya seperti itu. Udah benar itu Mas Bambang. Mas Bayu itu kakinya kalau menolak jangan ragu-ragu, langsung saja yang kuat. Yang kuat biar itu meluncurnya tuh kencang gitu. Jadi membantu kita untuk menghemat tenaga saat berenangnya. Mas Sabta itu kalau sudah sampai dinding jangan ragu-ragu untuk langsung memutar, jangan berhenti dulu, langsung memutarkan badannya. Baik, saya kira semuanya sudah mencoba. Setelah ini saya akan mengetes kalian satu persatu dalam melakukannya. Mas Bambang, silakan. Nah, bagus, seperti itu Mas Bambang. Selanjutnya silakan Mas Bayu. Nah, itu Mas Bayu masih ragu-ragu. Nggak usah ragu Mas, tolakan aja yang kuat untuk mempersingkat jaraknya gitu. Ya, bagus, cukup bagus. Selanjutnya Mas Sabta. Nah, Mas Sabta masih sama seperti tadi, nggak langsung memutar tapi berhenti dulu. Langsung aja Mas, nggak usah ragu-ragu, langsung putarkan badan biar tidak membuang waktu gitu. Ya Mas Haji, silakan coba. Ya bagus Mas Haji, udah benar melakukannya. Baik, silakan semuanya berkumpul di sini di dekat saya. Saya akan mengevaluasi kesalahan apa saja yang masih sering saya lihat di kalian-kalian ini. Ya, seperti saya katakan tadi, seperti Mas Bayu tadi menolaknya itu masih ragu-ragu, nggak sekuat tenaga gitu. Jadi sayang sekali gitu kalau menolaknya sekuat tenaga, jadi kan kita bisa menghemat tenaga untuk berenangnya karena sudah menolak dan
menolak kaki sekuat tenaga, jadi memotong jaraknya gitu. Dan Mas Sabta tadi ya kan, saya sudah katakan langsung saja Mas memutar badan, nggak usah berhenti terus baru memutar. Jadi langsung menempel, putar badan, luruskan tangan, terus tolak kaki. Ya, kiranya itu kesalahan yang masih sering kalian lakukan. Untuk minggu berikutnya semoga kalian sudah lancar. Baik, untuk tugas minggu depan, silakan kalian pelajari tentang pembalikan salto. Pelajari, baca-baca di artikel di internet atau di buku barangkali ada, baca agar minggu depan lebih mudah, atau sekiranya ya sudah tahu terlebih dahulu lah tentang materi minggu depan. Ya, saya kira cukup untuk hari ini pembelajarannya. Minggu depan saya akan memasukkan nilai kalian dalam melakukan pembalikan yang biasa dan memulai pembalikan saldo. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya boleh bilas ke kamar mandi lalu pulang ke kosan masing-masing atau ke rumah masing-masing. Ya, itulah pembelajaran micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.